Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Pak Ganjar, ini Iya. orang Kristen ini pemikirannya kadang-kala gini, saya bisa beribadah dengan tenang nggak ini kalau Bapak Presidennya gitu. Karena kan di end of the day kita butuh beribadah. Pak Ganjar minta maaf kita semua pendeta-pendeta jadi kita berdoa secara agama Kristen, nggak keberatan ya. Baik, angkat tangan kanan saudara, kita ucapkan berkat dengan kasih yang tulus. Bapak terima kasih, kami bersyukur diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mendengar langsung dari calon presiden yang kami banggakan bersama. Dan kami mendapat masukan-masukan yang luar biasa. Kami dengar dan kami mau sampaikan sehingga kami tahu Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik. Kami angkat tangan kanan kami mengucapkan berkat di hari ulang tahunnya ia selalu sehat. Bersama istri, anaknya selalu melihat hal-hal yang baik. Ia membutuhkan kesehatan yang sempurna. Ia membutuhkan hikmat dari Tuhan. Karena ia sedang ada dalam perjuangan ini. Dalam perjuangan ini terlalu banyak fitnah, terlalu banyak kecurangan, terlalu banyak permainan-permainan jahat. Tetapi lindungi hambamu ini. Jaga ia seperti biji matamu. Jaga ia dengan pasukan malaikatmu. Jaga hatinya supaya tetap tulus. Hatinya penuh damai sejahtera. Langkah-langkahnya selalu luar biasa. Tuhan tahu ia hanya ingin melindungi yang lemah. Ia ingin hanya berjuang yang terbaik. Ia rindu Indonesia ada di kancah dunia sebagai negara yang dihormati dan diakui. Karena itu Tuhan tolong perjuangannya ini. Kami semua mengucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ia selalu berhasil, ia selalu diberkati, ia panjang umur, damai sejahtera dan penuh dengan berkat Tuhan. Dan kami mengucapkan berkat ini di dalam nama Yesus dengan percaya bahwa harinya akan tiba. Sekarang kami mendoakan beliau dan tanggal 14 Februari akan ada pemilu dan selanjutnya ia akan dilantik menjadi presiden. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Nah, sebagian pasti otak saudara udah mulai kotor. Pak Ganjar ini kan tidak setuju dengan Israel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal Israel, ini bukan soal Palestina, ini soal Indonesia. Amin. Urusan itu nanti saudara-saudara. Urus Indonesia aja belum tentu beres saudara-saudara ya kan. Urusan Israel, urusan Palestina itu nanti ada urusannya, ada kebijaksanaannya, ada menterinya, ada aturannya, ada semuanya. Sekarang kita mau dengar sesuatu dulu yang luar biasa. Jangan saudara banding-bandingkan. Oh ini Pak Ganjar pernah nggak setuju Israel. Nanti ibadah kita juga dipersulit. Sekali lagi bukan soal Israel, bukan soal Palestina. Soal Indonesia. Nah untuk itu kita beri kesempatan selengkap-lengkapnya untuk pertanyaan ini. Bagaimana umat Kristen kira-kira bisa beribadah nggak jika Bapak memimpin 2024 ini? Suatu ketika saya didatangi seseorang, dia dari Jepara, yang satu dari kota Semarang. Yang dari Jepara itu menyampaikan kepada saya, Pak Ganjar, kenapa rumah ibadah saya tidak bisa selesai sudah hampir 22 tahun. Gereja namanya Gereja Dermolen, silakan di Google. Lalu kami melakukan lobby yang cukup panjang untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik. Dan gagal. Karena berkepanjangan. Akhirnya ada satu momentum yang sangat bagus sekali di mana terjadi pergantian kekuasaan. Bupatinya punya masalah hukum, wakilnya naik. Dan wakilnya PDI Perjuangan. Karena sama, maka saya panggil. Apakah saudara bisa selesaikan ini setelah saya lantik? Katakan iya kalau berani, kalau tidak, katakan di depan saya. Siapa? Silahkan paparkan bagaimana cara Anda membereskan ini. Kami akan bicara dengan FKUB, Pak. Laporkan. Hanya dalam waktu 1 minggu mereka melaporkan kepada saya. Dan yang luar biasa,
Begitu dirembuk, tidak ada satupun yang mengatakan menolak. Tidak ada satupun. Dengan terharu saya sampaikan, kenapa setelah sekian puluh tahun tidak bisa selesai? Kenapa harus rakyat marah dulu? Kenapa kemudian dari kawan-kawan semuanya tidak bisa merespon dengan cepat? Bapak Ibu teman-teman, yang luar biasa adalah, Pak, kita sudah bersepakat, kita berembuk bersama-sama, kita setuju, dan kita tunjuk juru bicaranya dari ketua FKUP yang NU. Apa yang terjadi? Begitu saya lantik, besok pagi disahkan, besok pagi dibangun, tidak ada lagi cerita rame-rame, dan mereka beribadah dengan tenang. Kemudian itu menular, sekali lagi menular, ke gereja yang ada di Semarang, yang ramenya minta ampun, ternyata hal baik juga menular Pak Pendeta. Jadi demikian cuplikan videonya saudara dan saudari sebagaimana sudah kita simak bersama, dan Pak Pendeta Gilbert ini salah satu hamba Tuhan yang ada di Indonesia yang memberikan perhatian mengenai dinamika sosial politik yang terjadi ataupun yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Bahkan tadi sebagaimana sudah kita dengarkan bersama, beliau juga pada kesempatan itu mengingatkan ataupun menyampaikan kepada Pak Ganjar mengenai aspirasi umat Kristen yang ada di Indonesia, karena satu hal ini kawan-kawannya ataupun sahabat-sahabat semuanya, dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa pelarangan kegiatan peribadatan masih terjadi di bangsa kita di Indonesia. Bahkan bukan hanya pelarangan kegiatan peribadatan, juga pembubaran, bahkan pelarangan pendirian gereja juga sering sekali kita lihat masih terjadi di Indonesia di beberapa wilayah. Karena itulah tadi Pak Pendeta Gilbert menyampaikan kepada Pak Ganjar mengenai hal tersebut, dan juga sambilan menanyakan kepada beliau kira-kira bagaimana sikap Pak Ganjar mengenai perlunya tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia, terutama dalam konteks kebebasan beragama. Dan jawaban dari Pak Ganjar tadi sudah kita dengarkan bersama. Nah kemudian saudara dan saudari semuanya, satu hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa di antara tiga tokoh yang hari ini menjadi capres ataupun kemudian bersama dengan cawapres ya, seperti Ganjar ada Mahfud MD yang menjadi cawapres ya, lalu kemudian Prabowo ada Gibran, lalu kemudian Anies Baswedan ada Cak Imin, dan masing-masing punya pendukung, masing-masing punya basis massa yang kemudian berupaya semaksimal mungkin agar tiap-tiap pihak yang mereka dukung ya kalau bisa memenangkan ya, karena target utamanya sahabat-sahabat semua adalah memenangkan Pilpres 2024 nanti. Nah di sini saya tidak tahu sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudari ini berpihak kepada siapa ya, tapi saya mau sampaikan satu hal begini ya. Beberapa waktu belakangan, salah satu hal yang kemudian cukup ramai diperbincangkan di media sosial adalah mengenai Bapak Presiden Jokowi, terutama usai putra sulungnya yaitu Gibran Raka Buming Raka resmi menjadi cawapres dari Prabowo Subianto, sehingga kemudian ada gagasan, ada isu terkait dengan politik dinasti dan segala macamnya. Tapi sebenarnya hal ini sudah disampaikan ya, ataupun sudah direspon oleh Pak Jokowi. Menurut beliau ya, kan yang memilih ini kan ataupun yang menentukan pada akhirnya yang menjadi pemenangnya adalah berada di tangan rakyat, ataupun kembali kepada rakyat yang mau memberikan dukungan ataupun yang support kepada masing-masing kandidat di Pilpres 2024 nantinya. Jadi itu jawaban dari Pak Jokowi mengenai adanya isu terkait dengan dinasti politik kawan-kawannya ataupun politik dinasti ya. Karena memang ini satu hal yang ramai sekali diperbincangkannya, terutama di kalangan masyarakat ataupun di kalangan kelompok yang sudah berseberangan dengan jalan politiknya Jokowi kawan-kawannya. Dan karena itu saudara-saudara semua, salah satu pegiat media sosial yang cukup aktif ya memberikan perhatian ataupun juga membahas mengenai isu tersebut adalah seseorang yang selama ini ya sering membela ataupun memuji Jokowi, yaitu Denny Siregar ya. Tetapi juga ada kontranya ya, salah satu diantaranya adalah Permadi Arya ataupun Abu Janda yang juga merupakan pegiat media sosial, yang hari ini ya mereka ini berdua berseberangan kawan-kawannya. Kalau Ganjar ya didukung oleh Denny Siregar salah satunya, kalau Abu Janda
mendukungnya adalah Prabowo Gibran, dan tentu ya karena cawapres dari Prabowo Subianto ini adalah Gibran, ya Abu Janda tentu ya beliau konsisten untuk membela ataupun mendukung Bapak Presiden Jokowi. Nah itu dia sahabat-sahabat semua ya, mengenai situasi politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Nah kita kembali pada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert ya. Ini disampaikan langsung kepada Pak Ganjar mengenai aspirasi ataupun apa yang selama ini dialami oleh masyarakat yang beragama Kristen di bangsa kita di Indonesia. Dan menariknya saudara-saudari ya, tadi pada cuplikan video yang sudah kita dengarkan bersama, Pak Pendeta Gilbert ini juga meminta izin kepada Pak Ganjar untuk berdoa, dan itu dilaksanakan dalam tata cara ya keyakinan beriman orang Kristen. Dan Pak Ganjar juga tidak keberatan ya, beliau legowo, beliau santai saja mempersilahkan kepada Pak Pendeta Gilbert bersama dengan kawan-kawan hamba Tuhan di saat itu ya, untuk mereka berdoa bersama-sama. Nah bagaimana menurut sahabat-sahabat semua ya? Dan memang kita mengharapkan semoga nantinya ya pemenang di Pilpres 2024 mendatang ini pada Februari 2024 ya, kita harapkan adalah mereka-mereka ini yang tidak hanya sekedar ya menargetkan agar Indonesia bisa siap pada tahun emas 2045 untuk menjadi negara maju, tetapi juga terkait dengan situasi kebinekaan, keberagaman agama tentunya di bangsa kita di Indonesia yang masih mengalami kesulitan karena masih ada pembubaran ataupun pelarangan kegiatan peribadatan umat Kristen. Semoga nantinya ya mereka adalah orang-orang yang serius terkait dengan hal tersebut. Semoga nantinya mereka adalah orang-orang yang punya hati untuk menegakkan secara sungguh-sungguh Pancasila ya sebagai falsafah kehidupan berbangsa kita di Indonesia ya, saudara-saudari semuanya. Itu yang kemudian kita harapkan ya. Dan siapa yang saudara-saudari dukung di sini ya, apakah Ganjar Mahfud, apakah Prabowo Gibran, apakah kemudian Anies Caimin, yaitu kembali kepada masing-masing. Tetapi tentu ya dalam hal kita memberikan dukungan, kita tidak bisa mengabaikan satu hal yang paling penting adalah mengenai track record ya, ataupun kemudian rekam jejak dari masing-masing kandidat dan juga siapa orang-orang yang ada di sekitar mereka, karena ini tentu akan menggambarkan ya mereka ke depan ini akan memimpin bangsa ini seperti apa dan bagaimana. Karena tidak bisa dipungkiri sahabat-sahabat semua, kalau kita bicara mengenai politik ya kita akan bicara mengenai kepentingan ya. Kalau kita bicara mengenai politik kita akan bicara mengenai kekuasaan. Kalau kita bicara mengenai politik ya kita tentu akan bicara ya semuanya ini idealnya adalah harus untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi kan itu idealnya saudara-saudari ya, normatifnya seperti itu. Tapi apakah selalu para pejabat kita ini berorientasi untuk mensejahterakan masyarakat? Ya tidak semua saudara-saudari ya. Buktinya masih ada tuh pejabat yang korupsi, buktinya masih ada tuh ya aparat yang yang harusnya mengayomi masyarakat malah kemudian menjadi pelanggar hukum. Nah itu dia ya, jadi memang kita mesti bijaksana juga, ataupun kemudian bisa dikatakan ya, kalau saya secara pribadi mengembangkan cara berpikir pesimis ya, untuk menguji ya seberapa bisa kita percaya kepada, ataupun saya secara pribadi kepada para calon-calon ini ya, seberapa bisa kita bisa percaya kepada mereka untuk bisa memimpin kita sebagai rakyat Indonesia. Karena begini ya saudara-saudari ya, mungkin ada pertanyaan, loh bang, bagaimana kita bisa kemudian bisa terlibat aktif ataupun kemudian bisa bagus kalau kita pesimis? Ya justru itu ya, pesimis ini kan artinya kita tidak mudah percaya ya, ataupun kemudian kita berada pada posisi ya lebih sahabat-sahabat ya cepat atau mengedepankan rasa ini ya, mengkritisi, rasa curiga, ataupun kemudian rasa ingin tahu lebih ya tidak gampang percaya ya. Jadi bagaimana caranya supaya nanti kita bisa menjadi percaya ataupun dari pesimis bisa berubah menjadi optimis? Ya sederhana, itu kan tugas mereka ya, harus bisa meyakinkan, harus bisa mengubah cara berpikir, cara pendekatan seperti ini dari pesimis menjadi optimis. Dan itu tugas mereka saudara-saudari ya. Ya itu kalau saya secara pribadi, tapi saya yakin para sahabat semua juga punya pendekatan yang beragam ya, sesuai dengan pengalaman dan juga ya cara berpikir kita masing-masing ya. Tapi kalau saya, kawan-kawan, tetap ya kita menggunakan hak kita untuk memilih pemimpin yang baik, memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia semakin lebih baik, semakin maju ke depan. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian? Silahkan disampaikan di kolom komentar yang tersedia, dan salam sejahtera bagi kita semua.